Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat Maghrib dan Isya, ya Allah muliakan insyaallah. Kita masih berada di dalam pembahasan adabul libas waz zinah, yaitu adab dalam berpakaian dan berhias diri. Pembahasan kita yang terakhir, kita sudah bahas di antara adab berpakaian, yaitu ketika memakai pakaian atau memakai baju atau celana atau apapun bentuknya, maka disunnahkan untuk mendahulukan yang kanan. Jadi kalau pakai baju, masukkan tangan kanan lebih dahulu ke lengan yang kanan, baru kiri. Begitu juga memakai celana, sunnah hukumnya memasukkan kaki kanan lebih dahulu, tapi ke kanan, jangan masukkan kaki kanan ke kiri, ya. Jadi itu semuanya tayamun, dikanan-kanankan, dan itu adalah amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu berikutnya yang sudah kita bahas yang terakhir adalah, maka sunnah hukumnya memasukkan kaki kanan ke sandal kanan lebih dahulu, dan ketika melepaskan, maka lepaskan kaki kiri dari sandal lebih dahulu. Itu sunnah berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan makruh hukumnya memakai sandal sebelah. Artinya kalau hilang sandal sebelah, maka pilihannya tidak pakai sama sekali. Jadi lebih bagus dua-dua tidak ada daripada pakai sebelah. Tapi jangan sampai mencari sandal yang lain. Jadi cari sandal orang sebelah lagi, maka kita masuk dalam golongan pencuri. Oh, sandal kita hilang. Tidak ada sesuatu yang hilang dari diri kita kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang Allah ambil dari diri kita kecuali pasti karena izin Allah. Pencuri yang mengambil pun itu karena izin Allah. Dia bisa dan mampu mengambil harta kita pun karena izin Allah. Lalu kenapa Allah membiarkan pencuri untuk mengambil harta kita? Hanya Allah yang tahu apa maksudnya. Namun dalam ilmu kita, bisa jadi Allah menguji kesabaran kita atau membersihkan harta kita. Mungkin sandal itu Allah ambil kembali melalui tangan pencuri. Artinya tidak ada izin Allah orang hamba kecuali dia bermaksiat. Baik, itu masalah memakai sandal. Kita sambung, ya.
Ya. Dengan derajat yang sahih, Rasulullah mengatakan, dari Ibnu Abbas, Rasulullah mengatakan, ilbasu min siyabikum al-bayad, pakailah pakaian kalian yaitu yang berwarna putih, fa innaha min khairi siyabikum, karena itulah sebaik-baiknya pakaian. Jadi warna putih sebaik-baiknya pakaian. Wa akfinu fiha mautakum, juga kafankan mayat atau jenazah di antara kalian dengan yang berwarna putih, dengan kain yang berwarna putih. Dalam hadis yang lain, riwayat Samrah bin Jundab, Rasulullah mengatakan, ilbasu min siyabikum al-bayad, pakailah pakaian yang berwarna putih, fa innaha atharu wa atyab, karena pakaian yang berwarna putih itu lebih nampak sucinya, wa atyab, dan nampak keindahannya, atau dia nampak lebih baiknya. Wa kafinu fiha mautakum, juga kafankan jenazah di antara kalian dengan kain yang berwarna putih. Nah, ini suruhan pertama, sunnah memakai pakaian berwarna putih. Jadi bukan bermakna wajib, sunnah putih. Jadi bapak-bapak yang malam ini pakai baju putih, alhamdulillah telah melaksanakannya. Kami yang belum pakai, bagaimana nasib kami jadinya? Nah, ini perlu perdetil bahwa tidak bermakna yang bukan warna putih menjadi makruh, tidak. Sunnah di antara warna pakaian, pilih yang putih, terutama di waktu salat. Dan itu lebih baik karena putih itu nampak sucinya dan kita lebih berhati-hati menjaga kesuciannya. Jadi begitu ada sedikit sesuatu yang menempel, kita langsung tahu ini tidak baik, artinya bisa bernajis, bisa macam-macam. Jadi kita lebih ekstra hati-hati menjaganya. Selain daripada warna putih itu lebih utama dipakai di waktu salat. Namun kita tidak bisa menghindar dari sekian pakaian kita, ada yang tidak berwarna putih. Apakah kita harus mengganti dengan warna putih semua? Tidak mesti, tapi usahakan perbanyak saja, terutama di waktu-waktu untuk salat. Tapi jangan merasa bahwa yang tidak pakai warna putih merasa seakan-akan telah melakukan atau meninggalkan sunnah. Tidak, karena tidak ada larangan selain warna putih kecuali dua warna, dan itu bagi laki-laki. Tidak ada larangan selain warna putih kecuali dua warna yang dimakruhkan oleh para ulama dipakai oleh laki-laki, dan itu berdasarkan hadis Nabi, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan melalui hadis Abdullah bin Umar bin Al-As radhiyallahu anhu qala, ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alayya thawbain mu'asfarain faqala inna hadhihi thiyabul kuffar fala talbasha. Rasulullah pernah mengatakan kepada Abdullah bin Umar yang memakai pakaian berwarna kuning. Mu'asfar itu kuningnya kuning tidak ada selingan lain, kuning tok. Jadi dari kepala sampai ke kaki kuning tok, enggak ada selingan, enggak ada warna-warna yang bercampur, enggak ada. Kuningnya bukan krim, kuningnya bukan oranye. Ana doa barang ni,
Kuning telur yalah kuning telur, telur kuning atau kuning telur. Jadi seluruhnya kuning, warna salah satu partai lah. Begitulah. Bah mudah dah ingat. Ini Rasulullah mengatakan kepada Abdullah bin Umar bin Al-As ketika memakai pakaian yang semuanya berwarna kuning, kata Rasulullah, ini hadhihi siyabul kufar. Inilah pakaian yang sering dipakai oleh kafir. Maksudnya oleh agama lain. Fala talbasha, jangan pakai lagi, kata Rasulullah. Kemudian dalam hadis yang lain, ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam alayya saubain mu'asfarain. Di kesempatan yang lain, melalui hadis yang lain, Rasulullah melihat aku memakai pakaian yang berwarna kuning. Faqala, beliau Rasulullah berkata, ummuka amartika bihadza, amartaka bihadza, apakah ibumu menyuruhmu memakai baju ini? Kata Rasulullah, qultu aksilhuma ya Rasulullah. Kata Abdullah bin Umar, dia tahu maksudnya Nabi tidak suka dengan warna baju itu. Lalu dia mengatakan, nanti ku cuci ya Rasulullah, maksudnya ku ganti warnanya. Bahasa kita wante, nanti ku wante ya Rasulullah. Cumakah nak sebut wante, maksudnya dia ganti warnanya nanti. Qala bal ahriqha, tidak usah dicuci, kata Rasulullah, kalau perlu bakar. Ahriqha, kata Rasulullah, bakar. Dalam hadis yang lain disebutkan tentang pakaian berwarna merah. Jadi selain daripada warna kuning, juga ada hadis lain yang menyebutkan berwarna merah. Merahnya juga sama, merah, seluruhnya merah, tidak ada corak atau pola atau warna yang bercampur. Merah warna partai jugalah. Jadi kuning juga warna partai, yang merah ini juga warna partai. Jadi seluruhnya merah. Ini juga pakaian yang dimakruhkan bagi laki-laki. Dan Imam Nawawi telah menjelaskan dalam kitab Majmu' ketika menjelaskan dalam syarah Sahih Muslim, ketika menjelaskan tentang maksud hadis Nabi ini, Imam Nawawi mengatakan bahawa waqad yakunu an-nahi an labasil mu'asfar li ajli tashabbuh bil kuffar. Maksud Nabi melarang dua pakaian itu, indikatornya atau alasan yang paling kuat adalah karena tashabbuh bil kuffar. Itu bukan pakaian muslim, itu pakaian agama lain di luar Islam atau kafir. Sekarang kan agama lain mereka sering memakai pakaian warna itu. Contoh kalau sekarang pun muncul agama Buddha, itu orang-orang Shaolin segala macam itu kan pakaiannya memang pakaian warna kuning seluruhnya. Nanti di malam-malam tertentu sinterklas juga memakai pakaian merah sebagian. Jadi maksud Nabi, jangan bertasyabbuh, jangan biasakan bertasyabbuh dengan pakaian kafir. Selain itu juga kenapa makruh untuk laki-laki, karena itu mirip dengan pakaian perempuan. Jadi identiknya dengan perempuan. Maka tidak baik kita memakai pakaian yang kuning keseluruhan dan merah keseluruhan. Bukan merah hati, Pak. Bukan merah maron itu, bukan. Karena kan baju kita ada yang merah maron, itu tidak termasuk. Memang merah darah, merah total. Itu yang dimaksud dalam hadis ini. Ada satu hadis Nabi pernah memakai pakaian merah. Jadi dalam hadis riwayat Bukhari dari Barra' bin Azib radhiyallahu anhu, annahu qala kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam marbu'an wa qad ra'aituhu fi hillati hamra ma ra'aitu syai'an ahsana minhu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari
kulihat beliau berpakaian fi hillati hamra, dengan jubah berwarna merah, dan tidak pernah kulihat indahnya pakaian Rasulullah selain daripada itu. Nah, ini dijelaskan oleh Imam Ibn Hajar dalam Fathul Bari yang mensyarah Sahih Bukhari, bahawa yang dimaksud oleh hadis Nabi pernah pakai pakaian merah, itu merah hullatu hamra, itu hadiah dari Yaman, jubah itu, dan itu bukan merah total, tetapi ada campuran garis-garis dengan warna yang lain. Jadi bukan bermakna Nabi pernah memakai yang total warna merah, tidak. Baik, jadi itu yang dimakruhkan dalam berpakaian. Kalau di luar salat makruh, dalam salat lebih makruh. Tapi yang warna-warna maron, merah-merah yang tidak seperti darah tidak mengapa, insyaAllah. Nah, bagi perempuan tidak ada batasan warna. Laki-laki lebih disukai warna putih, warna lain mubah, tidak mengapa. Makruh pada dua warna, itu dua warna kuning dan warna merah. Itu pun bukan makruh tahrim, bukan makruh mendekati haram, sebaiknya dihindari, itu saja. Oh, sekali-sekali terpakai tidak mengapa, tapi usahakan ya jangan dibawa ke dalam salat. Bagi perempuan itu tidak ada batasan warna, karena dunia perempuan itu adalah dunia perhiasan. Apakah perempuan sunnah juga memakai pakaian warna putih? Para ulama menyebutkan ketika mensyarah hadis tentang pakaian warna putih, anjuran itu untuk perempuan dan laki-laki, namun lebih utama laki-laki yang melaksanakan ini. Karena perempuan boleh-boleh saja memakai warna putih, syaratnya pakaiannya tidak menampakkan auratnya. Jadi sebenarnya bagi perempuan harus lihat-lihat keadaan. Kalau pakaian warna putihnya menyebabkan tembus pandang, maka lebih bagus tinggalkan. Sebenarnya warna pilihan bagi perempuan tergantung uruf di satu tempat. Kalau di satu daerah terbiasa memakai putih, tidak masalah. Seperti kita, Asia Tenggara, Brunei, Malaysia, Indonesia, Thailand Selatan, itu perempuannya pakaian salat memakai mukena warna putih, dan itu menjadi perkara yang biasa, urufnya, adatnya memang biasa itu. Jadi semua mukena dijahit rata-rata warna putih. Oh, ada ibu-ibu pengajian, ada kelompok-kelompok pengajian, nanti kadang-kadang satu kelompok pengajian buat warna putih semuanya, itu tidak mengapa. Syaratnya jangan tembus pandang, jadi harus tebal, kainnya tebal, tidak tembus pandang. Namun kalau dibawa ke daerah yang tidak terbiasa memakai pakaian putih, maka itu menjadi hal yang aneh, dan itu sebaiknya tinggalkan. Contoh negara-negara tertentu seperti Arab Saudi, Afghanistan, itu terbiasa dengan pakaian berwarna hitam. Lalu tiba-tiba kita salat di tengah-tengah mereka dengan mukena warna putih, bukan tidak boleh, tapi hanya tidak cocok berada di satu daerah yang kebiasaannya memakai pakaian hitam. Jadi perempuan itu kondisional sekali. Jadi mukena itu jangan kira bahwa kalau mukena warna hitam dianggap tidak bagus. Anaget yang ke warna putih, bukan begitu. Lihat tertutup aurat atau tidak. Mau pakaian yang lain, warna lain, boleh, tidak mengapa. Namun satu warna yang patut dihindari untuk semuanya yang sudah kita bahas, yaitu jangan sampai jatuh ke warna yang menjadi ciri khas pakaian syuhrah. Kita sudah jelaskan pakaian syuhrah, yaitu pakaian yang ketika kita pakai menjadi daya tarik bagi orang karena punya keunikan dan keanehan. Jadi pakaian-pakaian unik yang antik, warnanya beda, tampil beda, malah itu tidak dibolehkan. Itu pakaian syuhrah. Makanya sekarang kalau muncul mukena bagi perempuan, mukena pelangi, jadi warnanya warna pelangi, diatur semua warna pelangi, itu pakaian syuhrah.
itu jangan dipakai. Karena ketika kita masuk ke masjid atau kita berada di kawanan orang ramai, orang akan melihat ini aneh. Itu ketika terasa aneh, bagi sebahagian orang tidak berilmu bangga karena merasa tampil beda. Bagi orang berilmu, ketahuilah Nabi melarang pakaian seperti itu. Karena orang yang memakai pakaian syuhrah untuk terkenal, dia pakai pakaian aneh, maka Allah akan beri dia pakaian zullah. Yang pakai syuhrah di dunia, Allah pakaikan zullah, pakaian yang hina di akhirat, lalu dibakar bersama pemilik pakaian itu dalam neraka. Itu hadis Nabi SAW. Maka jemaah melakukan Allah, masalah warna pakaian, kesimpulannya adalah yang ada warna putih sering-sering dipakai, namun bukan bermakna warna lain menjadi haram atau makruh, kecuali warna kuning atau merah total dalam banyak pandangan. Kadang-kadang begini, kalau kita mau pakai yang putih terus-terusan kan nggak mungkin juga. Kita ada baju-baju yang diberi oleh orang, dihadiahkan orang, tidak kita pakai, kasihan, orang sudah kasih, orang juga mau dapat pahala dari kita. Makanya kita pakai, menghormati, menghargai, itu baik. Baik, itu ada yang pertama pada malam ini. Sedikit lagi, satu adab lagi berikutnya. Adab berikutnya dalam berpakaian dan berhias adalah at-takhattum al-jaiz lirrijal. Dibolehkan memakai cincin bagi laki-laki. Kalau perempuan jangan ditanya, itu memang pakaiannya perempuan. Cincin bagi laki-laki itu dibolehkan selama tidak terbuat minaz zahab, dari emas. Selama tidak terbuat dari emas. Dari perak tidak mengapa. Banyak hadis-hadis Nabi SAW yang menyebutkan bahawa Rasulullah SAW memakai cincin. Dulu Rasulullah SAW pernah memakai cincin dari emas sebelum turun syariat haramnya emas. Dalam hadis sebutkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, hadis riwayat Bukhari, ittakhaza Rasulullah khatiman min zahab. Rasulullah pernah memakai cincin dari emas. Wa ja'ala fiddatan mimma yali kaffahu fattakhazahu an-nas farama bihi. Kemudian ketika turun haramnya emas, maka Rasulullah kemudian mengubahnya menjadi cincin perak, dan beliau mengarahkan batu cincinnya ke dalam, jadi matanya ke bahagian dalam telapak. Ketika turunnya haramnya emas, Rasulullah membuang cincin yang lamanya. Wattakhaza khatiman min waraqin aw fiddah. Lalu Rasulullah memakai cincin yang berikutnya dibuat dari perak. Jadi yang emas itu dibuang oleh Rasulullah. Dalam hadis yang lain disebutkan, ittakhaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatiman min wariqin wa kana fi yadihi. Rasulullah pernah memakai cincin dari perak. Lalu kemudian setelah meninggalnya Rasulullah, summa kana ba'dahu fi yadi Abi Bakar. Cincin Rasulullah itu setelah meninggal Rasulullah dipakai oleh Abu Bakar. Summa kana ba'da fi yadihi fi yadi Umar. Lalu kemudian setelah Abu Bakar meninggal dipakai oleh Umar. Kana ba'du fi yadi Utsman. Lalu kemudian dipakai oleh Utsman hatta waqa'a ba'du fi bi'ri Aris. Nah, setelah dari Utsman, cincin Rasulullah itu jatuh di sumur Aris. Wallahu alam. Saya tidak tahu juga di mana sumur Aris. Wallahu alam juga kenapa bisa jatuh. Disitulah hilangnya cincin Rasulullah. Dan di cincin itu nuqisha Muhammad Rasulullah. Cincin itu tertulis Muhammad Rasulullah. Nah, itu cincin yang sering kita lihat gambarnya, diukir dengan Muhammad Rasulullah. Itulah cincin Nabi SAW. Rasulullah juga
memulai mengukir dengan kalimat Muhammad itu berawal dari kebutuhan yang disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, lamma arada Nabi sallallahu alaihi wasallam ay yaktuba ila Rum, ketika Rasulullah ingin menuliskan surat dakwah ke Romawi. Romawi, dia ingin kirimkan surat untuk mengajak Raja Roma masuk Islam. Qila lahu, ada yang memberi informasi ke Rasulullah, innahum la yaqra'u kitabaka idza lam yakun makhtuman. Ya Rasulullah, itu suratmu tidak akan dibaca oleh Raja Roma kecuali ada stempel. Jadi dari dulu itu keabsahan satu surat melalui stempel sudah terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fattakhaza khatiman min fiddatin. Nah, disitulah Rasulullah menyuruh membuat satu cincin dari perak, wa naqashahu Muhammad Rasulullah. Lalu disuruh oleh Rasul, tulislah Muhammad Rasulullah. Jadi Rasulullah stempelnya sekaligus dengan cincin tadi. Jadi habis tulis surat langsung di stempel oleh Rasulullah dengan cincin itu. Nah, ini semua hadis-hadis ini menunjukkan bahawa Rasulullah pun memakai cincin. Nah, kemudian yang jadi pembicaraan berikutnya adalah di mana Rasulullah memakai cincin di jari-jarinya. Yang pertama, khilaf di antara para ulama, karena ada beberapa keterangan Rasulullah pernah memakai di kiri, pernah memakai di kanan. Jadi itu tidak masalah, mau kanan mau kiri tidak mengapa, dibolehkan ya. Karena masih khilaf dan itu kedua-duanya punya dalil. Nah, kemudian ya, ada hadis yang menyebutkan kana khatimun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi wa asyara ila al-khinsir min yadihi yusra. Dalam hadis riwayat Muslim, Anas bin Malik mengatakan cincin Nabi itu diletakkan di sini, kata Anas. Anas kan salah satu khadim Rasulullah yang paling sering lihat Rasulullah. Kata Anas, diletakkan di sini. Ketika menyebutkan di sini, Anas menunjukkan khinsir. Dia khinsir itu jari manis ya, di jari manis. Itu satu hadis. Nanti di hadis yang lain disebutkan bahwa Rasulullah meletakkannya di kelingking. Jadi kadang-kadang Rasulullah letakkan di jari manis, kadang-kadang di kelingking, diletakkan oleh Rasulullah cincinnya. Nah, yang banyak pandangan tentang jari yang sebaiknya tidak diletakkan cincin adalah jari tengah dan jari telunjuk. Ini yang sebaiknya tidak diletakkan cincin. Nah, berdasarkan hadis riwayat Muslim, ya, Ali bin Abi Thalib ketika bertemu dengan Rasulullah, Ali mengatakan, nahani Rasulullah an atakhattam fi usnu'ai hadhihi atau hadhihi. Kata Ali, aku dilarang oleh Rasulullah memakai cincin di jari ini dan jari ini. Lalu mana yang dimaksud jari ini? Qala fa'awma'a ilal wusta wallati taliha. Ali menyebutkan yaitu yang dimaksud adalah jari wusta. Wusta ni jari tengah, dan yang berikutnya yaitu jari telunjuk. Nah, jadi dua jari ini yang Rasulullah larang Ali. Ini larangannya larangan haram atau larangan makruh? Larangannya larangan makruh, bukan larangan haram. Karena pada dasarnya tidak ada dosa memakai cincin kecuali dengan emas. Maka sebaiknya yang pakai cincin jangan letakkan di tengah dan di jari. Kalau di jempol nggak perlu hadis, saya rasa. Kalau di jempol, di ibu jari itu nggak perlu hadis, karena ini bukan tempat cincin. Jadi kita yang mabuk cincin, karena masa-masa batu giok kan orang mabuk cincin, Pak. Maka ada yang memang mungkin karena tidak tahu, itu diletakkan di semua jari. Jadi kalau minum kopi, jari dibuka. Dulu sebelum batu giok terkenal, jari taruh di dalam meja. Ketika batu giok terkenal, semua taruh di atas meja. Ada yang 5-5-nya penuh cincin, 10-10-nya cincin. Ini tidak baik dalam dua perkara. Pertama, kita menyelisihi larangan Nabi. Nabi melarang taruh di tengah dan di ujung jari, tapi kita taruh kedua-duanya. Apalagi sampai taruh di jempol. Nyoh naga. Yang kedua, tidak baiknya dari sisi kita ada unsur ingin memamerkan
kekayaan kita, apa yang kita miliki. Dan ini salah satu perbuatan yang disukai syaitan dan tidak disukai oleh para malaikat. Maka kalau pakai cincin boleh, silakan, sederhana saja. Pilih jari kelingking boleh, pilih jari manis boleh. Masalah batu itu terserah. Yang penting jangan ada emasnya, walaupun sedikit. Karena nanti ada yang nanya, kalau emasnya sedikit, yang model begini, asal ada emasnya walaupun sedikit tetap haram. Nanti emas itulah yang menjadi penyebab laki-laki dimasukkan ke neraka. Sedangkan bagi perempuan tidak ada halangan memakai cincin di jari manapun. Perempuan itu indah, Pak. Maka apapun yang dipakai indah. Selama tidak ada unsur pamer, dia boleh pakai di manapun. Kalau dia bisa pakai di jempol kaki, mau pakai silakan. Dia pakai di tapak kakinya, lalu goyang-goyang di depan suaminya. Kata suaminya, ikah makin pungo ke makin lega ke? Kata suaminya, kamu makin gila makin cantik. Itu terserahlah. Nah, perempuan itu nggak ada larangan, pakai perak nggak dilarang, pakai emas nggak dilarang. Oh, dia pasang di hidungnya, diculuk di hidungnya begini, belum ada larangan, kecuali ada unsur memamerkannya, dan bukan untuk melawan uruf. Kalau di kita kan pakai di sini, ini melawan uruf, orang akan menganggap aneh. Kembali ke syuhrah tadi. Kalau di India okey-okey saja. Bapak yang keturunan India punya isteri keturunan Jepang, jangan maksa isteri colok di hidung. Itu bukan urufnya orang Jepang. Nah, begitu kira-kira. Baik, itu dua perkara pada malam ini yang kita bahas. Masih ada waktu sekitar berapa menit itu? Masih ada waktu sekitar 10 atau sampai 13 menit lagi. Silakan kalau ada hal yang ingin ditanyakan. Baik, bagi para jemaah sekalian, kita ada waktu sekitar 13 menit ke depan. Bagi jemaah yang ingin bertanya, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masalah cincin yang ada mungkin misalnya ada nama Muhammad Rasulullah. Kita mau dulu mungkin masuk ke kamar mandi bersuci, kita taruh di atas tempat wudhu terbuka, dan kita masukin ke kantong, kita bawa ke kamar mandi. Itu bagaimana hukumnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai sandal, kan kita jemaah yang pakai sepatu pada saat masjid, jadi pada saat mengambil wudhu itu kan meninggalkan sepatunya dan menjam sementara setelah mulai, kan kita nggak izin dan tidak tahu soal. Maka kadang-kadang sudah lupa, bukan di depan itu terus udah jauh dari bawah dari itu kita tahu. Oh, di juga yang jadi sering kejadian. Mungkin maksud saya juga salah satu yang mungkin. Jadi bagaimana hukumnya itu Ustaz? Terima kasih. Baik, kita jawab ini dulu. Yang pertama, memakai cincin ketika berwudu atau masuk ke dalam WC atau kamar mandi. Ada dua perkara dalam urusan taharah yang perlu kita perhatikan. Ada dua perkara dalam urusan taharah yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, ketika ingin buang hajat ke kamar mandi, baik di dalamnya ada WC atau tidak, atas nama hammam, kamar mandi yang kita kencing, ada kotoran yang kita buang, itu hukumnya makruh tahrim. Makruhnya makruh kuat untuk memasukkan kata-kata atau kalimat-kalimat yang mulia ke dalamnya, baik kalimat itu tertulis pada baju, pada benda, pada cincin atau apa saja. Berdasarkan hadis Nabi, Rasulullah ketika masuk ke dalam WC, masuk ke tempat pembuangan, beliau melepaskan cincinnya di luar. Kalau seandainya itu sangat berharga, terlalu mahal, solusinya kalau nggak ada kawan yang bisa kita titip,
Solusinya masukkan ke dalam satu kantung, boleh tas, lalu kunci dengan rapat. Jadi dia bukan lagi dianggap membawa cincin, tapi membawa tas. Itu solusinya. Jadi kalau ingin bawa ke satu tempat yang tertutup dengan rapi. Kalau tidak ada pilihan, tinggalkan di luar. Oh, rupanya nggak ada pilihan, tas nggak bawa, di luar bahaya, kayaknya hilang. Di saat itu masuk kondisi yang tidak mungkin dihindari, dan takut kehilangan harta adalah salah satu darurat. Dibolehkan membawa ke dalam keadaan makruh. Jadi kita hati-hati yang sering-sering beli kopiah ada tulisan la ilaha illallah, lalu pakai baju tulisan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, nanti ada kalimat-kalimat tauhid, kalimat Muhammad. Masuk WC, ini yang kita pakai ini harus lepas semua, tidak boleh dibawa masuk, kecuali seperti solusi tadi. Jadi sebaiknya pakaian nggak usah tulis-tulis itu, karena iman itu bukan di pakaian. Iman itu hahuna, kata Rasulullah. At-taqwa di sini, takwa itu di sini. Banyak orang yang menulis-nulis itu tapi pekerjaannya haram. Buktinya banyak mobil tertulis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di belakang. Padahal peng riba yang cok motor yang apa. Lo menunjukkan pegawai abang masalah riba kakir baju. Ya. Itu uang riba, pinjam kerjasama sama si Adira, dengan dunia riba. Tulis di belakang, tulis salawat, tulis kalimat tauhid, padahal harum mendumnya. Jadi bukan pada kalimat, takwa itu bukan pada kalimat. Jadi nggak usah banyak istilahnya apa, actionnya pada pakaian, tidak perlu. Biasa saja. Jadi itu yang perlu dihindari, jangan bawa masuk. Ini perkara pertama dalam urusan taharah. Yang kedua, ketika berwudu, kalau pakai cincin itu disuruh gerak-gerakkan cincinnya, disuruh kendorkan. Jadi waktu berwudu disuruh kendorkan. Tujuannya agar air terkena kulit di bawah cincin. Kalau tidak bisa lagi digerakkan, maka wajib buka cincin itu. Masa nggak bisa lagi, karena waktu kita pakai dulu kurus 60 kilo, sekarang sudah 100 kilo. Jadi cincin itu sudah masuk ke dalam. Buka waktu wudu. Nggak boleh wudu di atas cincin, kulit dalam cincin tidak terkena, haram. Wudunya batal salatnya, tidak sah salatnya. Jadi wajib gerak nih. Ketika berwudu dikendorkan, wajib. Kalau tidak menyebabkan batalnya wudu. Oh, nggak bisa lagi dikendorkan, buka, potong. Oh, nggak bisa juga, potong jari-jarinya, nepeduk jari ke dahuluan ini, baru wudu pakai elom. Tapi harus begitu, itu patut dijaga. Itu dua perkara yang berhubungan dengan taharah. Baik, kemudian pertanyaan kedua tentang orang yang memakai sepatu menuju ke masjid, lalu kemudian izin untuk berwudu. Dia taruh sepatu, ambil sandal orang. Ini ada dua perkara yang harus dilihat. Yang pertama, ketika kita ambil sandal orang, apakah sudah minta izin? Ternyata tidak ada izin. Lalu ketika kita kembalikan, kadang-kadang bukan pada tempat kita ambil. Ini sudah menjadi dosa yang baru. Jadi ketika orang keluar, dia bingung, sandalnya hilang, padahal diambil oleh orang yang berwudu. Yang ketiga, bukan dua perkara, tiga perkara. Itu sandal orang pakai, kadang-kadang dia tidak ridha kalau sandalnya basah, karena ada tipe sandal nggak bisa basah. Lalu kita pakai basah, ketika dia keluar, pemiliknya keluar, waktu dia pakai basah, mekeren di hatinya, tergores di hatinya, so pakai lagi nyo. Padahal ini sandal tidak boleh basah. Itu sudah menzalimi orang lain dari beberapa perkara. Jadi oleh karena itu pilihannya adalah yang pakai sepatu, pakai sandal punya masjid yang bertulis ini punya masjid, walaupun dibawa pulang oleh orang. Itu aman, itu punya masjid, atau sandal yang disediakan oleh masjid. Oh, tidak ada sandal masjid, mari sama-sama wakaf sandal untuk masjid, tapi cari yang bertuliskan masjid biar nggak bisa dibawa pulang. Satu sandal, sepasang sandal 10.000. Bapak beli 10.000, satu orang kita beli 10.000, taruh di masjid. Siapapun yang pakai, Allah kirimkan pahala orang-orang yang berwakaf sandal ke masjid. Jadi wakaf itu nggak mesti harus besar-besar, Pak. Hal-hal kecil begitu menjadi wakaf kita. Berapalah modal 10.000. Jadi mudah-mudahan
Kita yang punya rezeki beli satu-satu pak Indomie, sanggup beli satu pak kok. Ini sandal kan beli 10 biji 100 ribu kan. Kita gaji kita bukan gaji kita, gaji bapa ada yang 10 juta. Itu belum kena tunjang sana ditunjang sini, kena sertifikasi THR. Nanti menjelang 2024 banyak lagi dapat macam-macam. Belilah sandal 10 pasang, taruh di masjid, tapi cari yang ada tulisan itu jadi harta wakaf dan itu amal jariah. Orang melanjutkan kakinya ke kamar mandi. Jadi jangan pakai sepatu, jangan sering-sering pakai sandal orang, karena itu bisa menzalimi orang lain, ya. Zalimi dari segi apapun menzalimi orang. Kecuali ketika kita datang, kita ketemu orangnya, kita bilang laki izin tiat lu pakai silop tiat, dia izinkan, tapi dia beri syarat, tapi jangan basah. Berarti kalau basah dosa lagi. Haram hukumnya mengganggu hak milik orang walaupun sekecil-kecilnya. Baik, masih ada waktu Ustaz? 3 menit lagi. Tadi ada satu pertanyaan, silakan. Ya, silakan. Kalau terdengar langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa penyebab turunnya syariat larangan tentang bahwasanya laki-laki itu nggak boleh pakai cincin emas? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa penyebab turunnya syariat laki-laki tidak boleh pakai cincin emas? Secara hukum cuma Allah yang tahu apa hikmah di balik itu. Secara hukum syariat Allah yang tahu itu, ya. Tapi yang sebenarnya setiap kali larangan Allah turun itu bukan mencari hikmah, tapi Allah melihat ketaatan. Sebenarnya kalau kita pikirkan, kan nggak ada masalah. Apa masalahnya cincin emas kita pakai kan? Tapi yang Allah ingin uji apa? Ketaatan kita. Di saat kita diberikan perintah oleh Allah, lakukan atau tinggalkan, yang Allah ingin lihat sejauh apa engkau mampu taat kepada perintahku, maka aku sediakan surga. Jadi intinya adalah menguji iman ini. Sama kayak larangan makan babi. Larangan makan babi, Pak. Kita ini sebenarnya nggak perlu cari hikmah. Babi itu begini, dagingnya enggak. Itu kedua. Yang pertama taat. Jadi menjadi ujian bagi kita taat tidak. Teman saya, Pak, ini kisah nyata nih. Ada teman cerita Islam, Muslim, tidak sengaja masuk ke restoran, dihidangkan daging babi. Setelah dia makan, baru dikasih tahu, Pak, mohon maaf tadi itu daging babi. Baru dia istighfar, termakan daging babi Pak 1 piring. Apa pengakuan dia? Lebih lezat daging babi daripada daging lembu. Tapi kita walaupun tahu lebih lezat, yang dituntut ketaatan. Jadi itu sebenarnya yang pertama. Hikmah berikutnya itu disesuaikan dengan penelitian. Ada yang mengatakan laki-laki itu nggak ada haidnya. Karena nggak ada haid, maka molekul yang pada emas itu bisa mengganggu metabolisme laki-laki. Kalau perempuan ada haidnya, dikeluarkan melalui darahnya. Itu hikmah yang dicari berikutnya. Tapi intinya adalah melihat taatnya laki-laki pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Kira-kira begitu, kita sambung insyaallah di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.